Oke, acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bapak Dr. Yaltafit Abrorjim, MSc, dengan judul Jejak Digital dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kepada Dr. Jim, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap manajemen PSI, Pak Andri, role model saya kesehatan. Meskipun saya dokter, tapi role modelnya Pak Andri. Ngiri saya sama Pak Andri. Pak Ari, Bu Mayang, Pak Haji, dan Pak Sigit tadi. Saya sebenarnya agak tertarik dengan kata-kata nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Jadi pernikahannya jalan, pacarannya dengan yang lain kayaknya. Bisa juga gitu. Gitu gak sih? Iya gak? Iya kan? Namanya udah nikah ya nikah, Pak. Enggak pacaran dong. Ya kan? Nikmatnya pacaran setelah menikah. Nah itu bahaya itu, Pak. Jadi pacarannya jalan dengan yang lain. Enggak, ini saya dari sudut yang lain. Ya polemiknya bahaya itu. Iya makanya. Udah nikah tapi punya pacar itu yang sudut pandang dari tadi judulnya. Ini malah dilaporkan ke Satgas saja kali ya Dok ya. Enggak, itu masuk ya Pak ya. Itu bukan guyonan itu maksudnya untuk mengingatkan bahwa kata-kata itu bisa berbagai macam sudut pandang gitu. Cuma sudut pandangnya enggak enak ya, Pak. Jadi harap hati-hati gitu ya. Tapi ini saya diajari sama Pak Fajar ya, Fajar dari Tafakuh, Pusat Tafakuh itu dulu pas sekolah kepemimpinan mengenai tema tadi nikmatnya pacaran setelah setelah menikah gitu. Jadi sanadnya jelas. Jadi kalau mau dituntut, yang dituntut Pak Fajar, bukan saya gitu. Karena yang ngajarin beliau dulu. Jadi saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Yaltafit Abrorjim dari tim Satgas. Dan kami tim Satgas saat ini ada 10 dan yang hadir di ruangan ini ada 4. Saya mohon izin memperkenalkan. Jadi kalau ada masalah bisa dicari orang-orang ini. Ada sebelah kanan saya sekretaris tim Satgas Pak Muhammad Ali Said dari Statistika. Terus kemudian dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika ya, dari Pak Hamid dan dari Fakultas Teknologi Industri Pak Hanif gitu ya. Jadi sebenarnya agak aneh ya, anomali ya dari Satgas di seluruh Indonesia. Biasanya tim Satgas itu perempuan, ini laki-laki. Dan dominannya timnya biasanya perempuan, ini dominannya laki. Ya ini memang anomali. Animo dari sivitas kita untuk menjadi anggota Satgas kayaknya masih belum baik. Kita punya PR untuk mendorong mendorong supaya mau untuk bergabung di tim Satgas. Insyaallah tim Satgas ini akan berakhir di bulan Mei, jadi akan segera berganti begitu ya. Semoga nanti ada yang dari BSI. Amin. Amin. Tapi boleh nggak sama Pak Andri itu? Gimana Pak? Boleh nggak nih? Langsung gini kok. Aduh. Nih. Pagi ini kita ngobrol-ngobrol tentang jejak digital dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tapi sebelumnya saya mungkin meminta Pak Ali untuk memberi satu pengantar. Oke, Ali. Baik, monggo dokter, terima kasih. Yeah. Bapak Ibu sekalian, ini langsung saja ya. Ada kemarin saya ngobrol dengan Mbak Lungit, kita akan memberi Kahoot seperti itu, tapi ternyata lisensi Kahoot saya habis. Jadi mohon maaf ya, ini agak memalukan tapi nggak apa-apa. Kita hanya ngecek saja sebenarnya, ini mitos atau fakta. Ada 2 pertanyaan, jawabannya hanya mitos atau fakta ditambah sedikit argumen.
Dan nanti yang menjawab akan mendapat saldo e-wallet, Shopee Pay atau GoPay. Nanti onsite langsung di tempat, lapor ke saya nomornya berapa, nanti langsung kami transfer seperti itu. Berapa? Bisa untuk beli Pertalite 5 liter. Iya. Oke. Yang pertama, ada yang mau menjawab, rekan-rekan? Laki-laki mungkin tidak mungkin menjadi korban. Tidak mungkin. Oke. Sorry. Cek. Oke. Jawabannya adalah mitos. Yang pertama karena beberapa saat lalu ada kasus Pak di rumah tangga kekerasan. Kalau biasanya kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah yang disiksa adalah wanitanya ya atau pihak istri. Tapi kemarin kejadian yang disiksa baik fisik maupun mental adalah suami. Sampai dikasuskan, kebetulan beliau itu adalah PNS, gajinya nggak pernah dikasih ke dia kerjanya itu jalan kaki sejauh sekitaran 5 km atau 10 km. Seperti itu. Jadi semuanya bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku juga. Oke, nanti aja Mas. Oh, nanti aja. Nanti titip ke Mbak Lungit ya Mas ya? Iya. Enggak, maksudnya nomornya dikirim ke Mbak Lungit terus dikirim ke saya. Iya. Ya, mitos ya. Karena memang laki-laki baik tadi yang sudah disampaikan maupun ada beberapa kasus laki-laki pun bisa menjadi korban. Dan memang terkadang kalau korbannya laki-laki tidak berani speak up. Nanti takut laki-laki cemen, laki-laki seperti ini, ya. Ya, lelaki tidak bercerita. Ya. Iya. Tahu-tahu nangis saja kan. Oke. Ya. Sebentar Mbak, saya ke belakang. Jawabannya mitos. Ini pengalaman pas saya masih SD, jadi saya di jalan pulang waktu itu dari sekolah pas ke rumah, saya melihat ada mbak-mbak, dia pakaiannya tertutup sekali, jadi yang kayak orang Arab pakai cadar, dia pakai cadar, bajunya hitam semua, dan dari atas sampai bawah itu tertutup semua. Dan gak lama dari situ ada kayak, saya gak tahu namanya siapa, maksudnya dia begal kayak, tahu begal payudara gitu, tiba-tiba dia turun dari motor langsung meremas dada mbaknya, dan itu sampai sekarang masih keinget, dan kalau inget itu kayak saya selalu nyesel karena nggak bisa nolongin ya Mbak? Iya gitu. Agak trauma berarti? Apa? Agak trauma dengan melihat kayak gitu ya? Enggak trauma, cuma lebih ke kayak oke, next time kalau ada yang kayak gitu saya harus kalau bisa maksudnya semoga dia nggak digituin lagi gitu. Oke, terima kasih Mbak untuk argumennya ya. Ini sama, data juga menunjukkan mau pakai rok dan celana panjang, mau pakai hijab, baju berlengan panjang, seragam sekolah, baju longgar, pun tetap ada potensi ya, untuk kita menjadi korban pelecehan seksual. Bapak Ibu sekalian, ini bukan berarti kalau kayak gitu saya pakai rok pakai jilbab sama nggak pakai jilbab nggak usah, tidak. Tapi sudah disampaikan Pak Andri tadi, sudut pandang kita melihat sesuatu itu adalah syariat Islam. Tentu kalau yang putri wajib menggunakan jilbab, yang laki-laki tetap wajib menutup aurat. Baik, Mas dan Mbak tadi nanti mohon untuk, atau mungkin nanti saya minta langsung ke Mbak Lungit ya, untuk nomor e-walletnya. Ini saja teman-teman sekalian, Bapak Ibu jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Sorry, iya kebiasaan ngisi pengajian ya. Jadi nanti untuk ke depan, mungkin sebagai pengantar saja, sebelum saya ngisi di BSI, saya harus mencari beberapa paper, beberapa artikel dari jurnal yang bereputasi tentu saja. Ini sedikit bocoran untuk materi nanti. Ketika saya membaca, mohon maaf ya,
Salah satu tindak asusila itu adalah pornografi dan paper-papernya yang mulai terbit 2019 sampai yang terakhir itu internet pornografi. Kalau dari sudut pandangnya di luar Islam, memang ada perdebatan. Ketika ada yang mereview banyak paper itu ada perdebatan. Pornografi itu bisa menurunkan kekerasan seksual. Nah, tapi di sisi lain, pornografi itu justru menyebabkan permisif. Orang-orang itu ketika melihat ada orang dilecehkan, ada orang tidak mau memberikan pertolongan. Nah, maka kembali lagi yang mau kita sampaikan sebagai pengantar, sudut pandang kita adalah, karena kita di Universitas Islam Indonesia, maka sudut pandang kita adalah Islam itu sendiri. Islamic worldview-nya harus kita taruh di awal dulu. Ya, seperti Khomer nggih Bapak Ibu, yas'alunaka anil khomer, qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linas. Memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Begitu juga dengan perbuatan tindak kekerasan seksual dan juga tindakan asusila. Itu saja pengantar dari saya. Untuk selanjutnya ada Dr. Jim dan Pak Hamid yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian. Monggo Dr. Jim, Pak Hamid. Kita ganti pemain dulu. Mungkin bisa di next. Oke. Kita akan bicara tentang kekerasan seksual ya. Jadi di sini ada yang pernah lihat film Titanic? Nonton film Titanic? Sudah ya? Berarti kayaknya angkatannya tua ya. Kalau yang muda-muda itu nontonnya Dokter Baik gitu ya. Yang lagi viral itu drakornya. Itu gitu. Kalau yang Titanic itu kan tua. Nah, salah satunya kan tentang gunung es gitu ya. Nah, kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan, ditangani dan kemudian sampai mendapatkan perhatian itu hanya sebagian kecil. Saya mencoba membaca dari berbagai macam sumber paper menunjukkan hanya 5% saja dari 100% kasus itu dilaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi semisal ya, anggap saja, dan ini juga mungkin buat awareness kita ya. Jadi sebelum ada Satgas, kasus KS itu atau kasus yang sejenis ya, termasuk tindak asusila, itu katakan cuma 1. Setelah ada Satgas, itu kasusnya per tahun itu meningkat 10 kali lipat. Nah kalau 10 kali lipat, ya tentu ini bisa dua sudut pandang kalau kita lihat ya. Berarti ada awareness yang makin membaik, ya. Artinya society kemudian makin, masyarakat kita, civitas kita makin punya kesadaran yang baik. Tetapi kalau ngelihat dari fenomena gunung es, berarti yang sesungguhnya terjadi 10 kali lipat lagi dari itu. Atau bahkan 20 kali lipat dari yang terjadi. Kalau 10 yang dilaporkan, berarti ada kemungkinan 200 kasus yang tidak sampai ke pihak yang berwenang. Nah, itu sangat mengerikan begitu ya, kalau ngelihat dari data tersebut. Nah, kekerasan seksual ini ya tidak dilaporkan karena ya mungkin bisa di next. Ini datanya ya, ada banyak sekali. Ini yang dilaporkan ya, berarti kalau tadi kita asumsikan bahwa 5% saja yang ditangani atau 10%, maka bisa 10 kali lipat dari data tersebut. Next. Nah, ini data-data mengenai sanksi-sanksi yang diberikan. Next. Bisa dilanjut. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Bahwa dari data-data penelitian menunjukkan bahwa ada 3 penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama adalah kaitannya dengan patriarki power atau kekuasaan patriarki. Kita di masyarakat timur ya sangat kental sekali dengan hal ini gitu ya. Jadi gender laki-laki ya, tidak hanya fisiknya laki-laki, tapi peran laki-laki itu di masyarakat sangat-sangat dominan. Ya. Makanya agak anomali ya, Indonesia pernah punya pimpinan negara gitu ya. Pimpinan negara adalah seorang wanita, meskipun itu satu kejadian yang cukup
ini ya, bersejarah buat kita. US aja sampai hari ini kan belum pernah ya, pimpinan negaranya seorang wanita, tidak pernah. Hampir-hampir dulu pas Hillary Clinton maju, hampir jadi pimpinan negaranya. Itu menunjukkan bahwa kita masih dalam dunia gender laki-laki yang sangat kuat. Yang kedua adanya privilege. Dari kasus-kasus yang dilaporkan, biasanya yang menjadi titik awalnya seseorang itu kemudian melakukan kekerasan seksual karena dia surplus, kelebihan, ya, kuasa, atau tadi ya ada gender begitu yang berlebihan, peran gender yang berlebihan, dan ditambah lagi juga ada privilege. Ya, dia mungkin seorang atasan, terus kemudian favorit begitu ya, banyak disukai, banyak dicintai. Ya, dia mungkin hafal Quran, dia mungkin seorang yang dipandang baik di masyarakat, itu kemudian sangat memudahkan terjadinya kekerasan seksual. Nah, yang terakhir tadi berkaitan dengan riset yang disampaikan oleh Pak Ali, bahwa masyarakat kita kecenderungannya itu permisif. Kalau ada kejadian itu nggak enak gitu, rasa nggak enaknya untuk negur itu tinggi sekali. Rasa nggak enaknya masih lebih dominan daripada mereka yang paham bahwa hal ini harus segera diakhiri. Ini bukan sesuatu yang yang normal untuk dilakukan gitu, normal untuk dijalani dalam keseharian. Nah, ini yang kemudian menjadi problem buat kita. Nah, ini kekerasan seksual kuncinya bedanya dengan tindak asusila ya. Jadi kalau di UI ini lebih maju daripada negara kita ya. Buktinya peraturannya lebih dulu. UII sudah mengeluarkan peraturan Universitas nomor 1 tahun 2020 mengenai pencegahan dan penanganan tidak hanya kekerasan seksual tapi di tindak asusila. Jadi kita satu langkah lebih di depan. Nomor 1 lah pokoknya UI itu ya. Kan gitu ya, hashtagnya kan nomor 1. Oh iya, jadi sudah sih dari tahunnya lebih dulu. Ya, meskipun ya kalau kita tahu ya bahwa sebenarnya itu muncul karena ada problem juga ya di kita. Terus kemudian dari sisi sudut pandang penanganan itu tidak hanya menangani tentang kekerasan seksual tapi juga tentang tindak asusila. Nah, perbedaannya tindak asusila itu sesuatu yang melanggar norma-norma yang ada di kita. Ya, misalnya norma agama mengatakan tadi ya misalnya dalam Al-Qur'an, saya kalau dekat Ustadz Ali, saya seringnya manggilnya Ustadz Ali ya. Jadi karena beliau juga tadi manggilnya jamaah gitu ya. Ustadz Hamid gitu ya. Saya berasal dari majelis asatid gitu ya. Kalau di Satgas PPKS itu kayak majelis asatid. Ada Pak Muhsin ya. Itu dari FIAI, Pak Syarif, itu ustadz-ustadz semua ya. Jadi berasa kayak majelis taklim gitu ya, tim Satgas ini. Nah, disebutkan bahwa kita dilarang untuk mendekati zina. Ya, dalam bentuknya mungkin salah satunya adalah pacaran. Itu sebagai bagian dari tindak asusila. Itu saja dilarang, apalagi sampai tindak kekerasan seksual. Nah, kuncinya tindak kekerasan seksual ada 2. Yang pertama yaitu adanya ketimpangan relasi kuasa. Jadi ada perbedaan power di antara satu personal dengan personal yang lain. Dan yang kedua tidak disetujui tindakan tersebut atau konsensual. Itu perbedaannya dengan tindak asusila. Kalau tindak asusila mungkin powernya sama ya, sama-sama satu angkatan atau satu letting gitu ya, satu level di pekerjaan gitu ya. Bahkan ada yang satu jenis juga ya, laki-laki dengan laki-laki gitu. Itu tetap ya meskipun konsensual. Kalau yang di belakang ketika saya laki-laki langsung ketawa ya. Kayak ada langsung bergetar atau gimana Mas kayaknya. Di belakang lo langsung ketawa, yang depan-depan ini tenang kan. Di belakang kok langsung bergetar. Nah, itulah tindak asusila. Jadi tindak asusila tidak melihat ketimpangan kuasa maupun konsensual. Kalau kekerasan seksual itu harus ada ketimpangan relasi kuasa antara atasan dengan bawahan, dosen dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa dengan tendik, kuasanya lebih kuasa mana? Kira-kira dosen dengan mahasiswa dengan tendik. Tendik ya. Betul sekali, karena faktanya juga begitu. Yang dilaporkan tendiknya, bukan mahasiswanya ya.
Itu contoh di mana ada relasi kuasa. Atau ya tadi berkaitan dengan konsensual, ya. Ini menjadi kajian yang menarik ya kalau di KS itu. Kadang tindakannya berasal dari asusila, ya, mereka saling suka sama suka, kemudian ada terjadi kerugian dari satu pihak. Kemudian yang ini yang merasa dirugikan itu melaporkan ke tim Satgas. Nah, ini kalau di UII dua-duanya kena. Dua-duanya kena. Karena apa? Kalau dilaporkan dia sendiri melakukan tindak asusila, melanggar aturan juga, meskipun lawannya dianggap sebagai melakukan tindak kekerasan seksual. Nah, sayangnya kasus yang pernah ditangani Satgas itu personalnya bukan di lingkungan UII, jadi tidak bisa terikat dalam aturan UII. Next. Oke, next lagi. Nah, ini tadi. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Ada 4. Dan yang paling populer hari-hari ini yang dilaporkan di tim Satgas itu yang teknologi informasi dan komunikasi. Dari sekitar tadi ya, per tahun 10, berarti kalau 2 tahun kita diamanahi berarti ya tinggal dikalikan saja gitu ya. Itu hampir 80% berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sangat-sangat banyak. Nah, contoh yang paling sederhana adalah verbal. Verbal yang paling sering, ini yang sering dikatakan nih, beberapa kejadian yang sering ada di lingkungan kita. Misalnya seorang dosen, ya dosennya laki-laki, terus ada mahasiswa laki-laki dan ada mahasiswa perempuan sendirian mau masuk lift. Itu biasanya masyarakat kita sering ada yang terus untuk akrab gitu ya, terus ngomong gini, salah satu di antara dosennya atau mahasiswanya gitu ya, kok berani-beraninya kamu masuk ke sarang penyamun. Nah, itu ucapan yang sedikit itu, tetapi sudah menunjukkan bahwa itu adalah kata-kata yang bernuansa seksualitas dan itu termasuk dalam kekerasan seksual secara verbal. Jadi tolong berhati-hati ya dalam berkata-kata karena itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kekerasan seksual yang berjenis verbal. Atau yang non fisik, ya, pernyataan, gerak tubuh, aktivitas yang marah pada seksualitas dengan tujuan mempermalukan. Kalau fisik jelas ya, ini juga ada yang dilaporkan ya, untuk metode-metode pembelajaran atau asesmen tertentu, itu kita sering menemukan resiko-resiko tinggi untuk terjadinya kekerasan fisik. Salah satu contohnya, itu kalau kita ya, saya kemudian di fakultas kedokteran gitu ya, kalau pemeriksaan pasien kan nggak mungkin jauh-jauhan gitu ya. Bukan muhrim gitu, terus nggak diperiksa kan enggak, ya tetap diperiksa kan. Nah ketika memeriksa itulah, kondisi sedekat itulah resiko itu makin tinggi. Ya. Nah terakhir yang teknologi informasi, ini sering banget ya, mohon punya kesadaran untuk di dunia digital itu semua orang bisa berperilaku dengan sangat-sangat random sekali ya. Ya, teman-teman mungkin nggak sadar ya tadi upload fotonya gitu ya, fotonya baik-baik saja gitu ya, tapi yang lihat sudut pandangnya beda, terus kemudian diedit dan diperjualbelikan. Nah itu yang pernah dilaporkan ke Satgas. Jadi fotonya baik-baik saja, terus kemudian diedit, kemudian dijual di platform online. Dan itu laku, dan ada yang beli gitu. Luar biasa ya kita ya. Jadi ada di kasus kita. Next. Nah ini contoh ya, salah satunya misalnya tadi, cowok kok suka nari, itu sebuah bentuk kekerasan verbal ya, ucapan itu ya. Cowok kok rambutnya pendek, cewek ya, cewek kok rambutnya pendek. Ini mungkin kita agak kurang relevan kalau di UII gitu ya. Atau yang kedua ini memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja dan tanpa persetujuan. Harus ngapain Pak? Kalau saya ngelihat ada orang seperti ini. Nah, saya sharing ilmu ya. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini, kekerasan seksual seperti ini biasanya dulunya korban. Biasanya dulunya ada korban karena dia tertekan secara psikologis untuk tidak bisa mengekspresikan atau menyalurkan hasrat dasarnya. Basic instingnya kan ada kan, manusia itu kan ada, kebutuhan untuk seksualitas kan ada, tetapi tidak disalurkan dengan baik. Akhirnya munculnya seperti ini, ya respon primitif, yaitu memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain. Nah, caranya, resepnya, kalau ada seperti ini, dia itu mendapatkan kepuasan kalau
korbannya itu lari dan ketakutan. Dia makin puas. Bahkan mungkin ada sumber menyebutkan, bahkan mungkin bisa mencapai kenikmatannya saat dia menunjukkan alat kelamin. Maka terutama ya para perempuan ya, meskipun laki-laki juga mungkin, karena ada yang dilaporkan ke kita juga laki-laki. Laki-laki nunjukin ke laki-laki. Itu sampai segitunya. Jadi kok bisa seperti itu? Karena dia mendapatkan kepuasan ketika korbannya merasa takut, merasa dia ada di bawah dari kuasa si pelakunya ini. Nah caranya teman-teman sekalian tetap tenang, tidak perlu merespon berlebihan, dan kalau bisa malah menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, kalau di BSI istilahnya apa Pak manggilnya? Teman-teman ya? Oh sahabat, ya Allah. Pak Andri nabinya nopo? Karena sahabat sama nabi biasanya. Iya gak sih? Gak. Guyon ya Allah. Gak Pak, ini bukan kekerasan ya. Kan kalau sahabat identiknya dengan nabi gitu. Iya kan? Gak guyon. Jadi sahabat sekalian, kalau melihat ada yang seperti itu atau sahabat menjadi korban, maka cukup dengan ekspresi tenang dan ucapkan dengan kata-kata yang mantap bahwa kok kecil ya, kok jelek ya, karena itu dia akan langsung drop dan dia lari. Karena sesungguhnya yang dia harapkan adalah orang itu di bawah dia. Ketika teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman tough gitu ya, kuat, melihat, maka itu dia akan lari. Nah, ini ajaran dari dokter-dokter psikiater ya yang mengajari saya, kalau ada kasus seperti ini kita ajari, masyarakat diedukasi untuk jangan takut. Kan ini sering kan di umum ya, maka kita harus memberikan ekspresi yang menyebabkan si pelaku ini takut. Karena kita yang tenang. Dan memberikan ekspresi bahwa dia kondisinya butuh bantuan. Ya, jadi kalau makin lari dia makin seneng. Kalau kayak gini, ini contoh ya, dia kan tutup wajah ya, makin seneng karena menunjukkan dia takut. Nah itu contoh ya. Ini sekaligus mengedukasi bagaimana caranya menghadapi kasus. Ini banyak ya, kasusnya banyak. Ya kasusnya banyak yang sering terjadi. Ya tiba-tiba dia random aja gitu. Dan biasanya kepada orang yang tidak dikenal. Jadi kalau yang kenal biasanya enggak melakukan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada konsekuensi setelahnya. Tapi kalau tidak kenal, dia merasa bebas aja gitu. Apalagi kalau orangnya pergi. Lanjut, ini menyampaikan rayuan dan lelucon. Ya, sweet, hai cantik itu termasuk dalam kekerasan seksual. Next. Nah, ini menatap korban dengan nuansa seksual gitu ya. Atau mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual. Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Perilakunya sama, ya, sama dengan yang tadi. Namanya perilaku eksibisionis, itu juga sama ya. Menunjukkan atau yang ini, mengambil, merekam dan mengedit foto. Ini juga ada kasusnya. Di lingkungan UII. Jadi orangnya senang mengambil foto bagian tubuh tertentu dan dikoleksi. Nah, itu ya memang sebuah kelainan juga kan. Next. Nah ini mengunggah foto atau tubuh. Nah ini pernah, mungkin juga kita UI juga pernah ya, yang menjadi subjeknya gitu ya. Apa UI apalah, misalnya UI ganteng atau UI bidadari atau apa gitu kan, itu ada kan ya hashtag-hashtag kayak seperti itu. Ya ini termasuk dalam bentuk kekerasan seksual ya, karena tanpa persetujuan. Nah kalau di UI jelas meskipun persetujuan tetap harus ada koridor-koridor ya, nilai-nilai yang kita yakini sebagai nilai yang dijunjung bersama, yaitu nilai-nilai syariat Islam. Next, menyebar ini, mengintip, nah ini juga kasusnya ada juga seperti ini ya, mengintip dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi. Ini juga ada kasusnya. Jadi harap benar-benar kita semua harus punya kesadaran supaya lingkungan kita tuh aman gitu ya, aman, setara gitu ya, tidak ya, saya kalau sering mendengar dari Pak Fatul gitu ya, itu UI kan khasnya adalah egaliter gitu ya, setara ya. Nah, katanya pernah ada rektor yang bahkan pernah dalam tanda petik ya, disekap oleh
mahasiswanya ya, karena protes gitu mahasiswanya ya. Kalau tidak salah Pak Rektor Pak Gusti Prabu pernah disekap di Ciditiro, itu adalah mahasiswanya karena protes terhadap sesuatu. Itu saking egaliternya kan, UI kan khas banget ya, egaliter ya. Rektor aja bisa seperti itu kan oleh mahasiswa, kan luar biasa. Oke, next. Artinya itu sebagai nilai surplus buat kita ya di masyarakat UI, insya Allah lebih setara gitu ya. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini kalau saya terangkan sampai maghrib kayaknya ya. Nanti yang lagi puasa langsung buka gitu setelah saya presentasi. Next. Nih ya, ada beberapa, kalau di aturan itu ada 21 macam kekerasan seksual. Next. Ya, ini lain sebagainya ya, memperhatikan budaya seksual gitu ya, melakukan percobaan perkosaan ya. Nah, ini ada juga nih kasusnya ya, memaksa dan memperdaya korban untuk melakukan aborsi. Nah, ini saya punya cerita menarik. Next. Terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual ini. Nah, kadang yang dilaporkan kepada kita tim Satgas itu memang seringkali istilahnya media itu ada framing ya. Jadi misalnya tadinya hubungannya asusila aja gitu ya, pacaran terus kemudian kebablasan. Nah, ketika kebablasan ada dampak negatif yang diderita oleh salah satu dari personal tersebut. Kemudian akhirnya orang yang merasa dirugikan dia melaporkan ke tim Satgas. Ini dia melakukan kekerasan seksual kepada saya. Contohnya apa? Melakukan tindakan tadi untuk aborsi dan lain sebagainya. Ya. Nah, alhamdulillahnya kita di UII punya pusat forensika digital. Nah, dari pusat forensika digital ya Pusfit, nah ini yes. Pak Freddy dan kawan-kawan ini sangat-sangat membantu. Karena ibaratnya satu cerita itu plot twistnya di situ. Ketika misalnya dilaporkan bahwa si A melakukan tindakan pemaksaan terhadap si B untuk melakukan aborsi, terus dibuktikan dengan bukti chat gitu ya, bukti tangkapan layar ya, screenshotnya menunjukkan bahwa si A ini memaksa untuk si B ini untuk minum obat penggugur kandungan atau istilahnya kalau di di medis namanya kontrasepsi darurat, kondar, kontrasepsi darurat. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan digital forensik dari gadgetnya terlapor atau pelaku ini si A tadi, ternyata kita dapati ada beberapa kali aktivitas tersebut. Nah, kan akhirnya kita berpikir kan, ini kalau kekerasan seksual kok sampai berulang. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Sebenarnya kekerasannya pas momen yang mana? Ya kan? Data menunjukkan misalnya dia sudah minum sekian kali obat tersebut. Karena dikirimkan resepnya beberapa kali dan di waktu yang berbeda. Dengan resep yang memberikan yang berbeda. Akhirnya kita bisa menarik kesimpulan, oh bisa jadi terjadi kekerasan seksual, tetapi bisa jadi ini dianggap kekerasan seksual karena yang si B ini merasa rugi, merasa mendapatkan sesuatu yang negatif. Akhirnya dia memojokkan pasangannya supaya dianggap sebagai tindakan kekerasan seksual. Nah, disitulah kadang kunci-kunci tersebut yang harus kita sabar gitu ya, neliti satu-satu gitu, buktinya harus dirangkai gitu ya. Dirangkai supaya kita bisa dapat gambaran lebih utuh terkait hal tersebut. Kalau cuma kita percaya dari screenshot saja atau tangkapan layar, kita akan berkesimpulan, oh ini benar dipaksa nih. Atau ada juga yang mengatakan di kasus yang lain ya, oh ini saya diberi minuman sehingga saya tidak bisa memberikan konsensual. Iya, saya pas waktu itu memberikan konsensual tapi kan dalam pengaruh alkohol misalnya. Pengaruh alkohol. Ternyata kita runut secara kronologis, minumnya kapan, efeknya kapan, terjadinya kapan. Nah, kan ini bisa kita runut. Memang jadi tim Satgas udah kayak detektif Conan ya. Harus detail gitu nemuin bukti-bukti supaya dirangkai, jangan sampai kita kemudian ya istilahnya ya dalam logika hukum nih, meskipun saya bukan urusan hukum, ini ada dari fakultas hukum enggak nih? Lebih baik melepas 1000 penjahat daripada menghukum satu orang baik. Karena efeknya luar biasa. Kalau satu orang yang tidak bersalah kemudian kita anggap bersalah, itu luar biasa. Ya, zalimnya luar biasa kan? Karena seharusnya dia tidak mendapatkan hukuman, kok kita bisa memberikan dia hukuman. Ya, kalau melepas 1000 orang jahat ya tentu itu sesuatu yang tidak baik ya. Tapi alangkah lebih jahatnya kita menghukum orang yang tidak bersalah.
Nah ini kalau di UI ada sebelumnya, ini ada 4 tindakan asusila yang dimasukkan ke dalam aturan nomor 1 tahun 2020 mengenai aturan tersebut. Itu ada 4, yaitu pertama perzinahan, ya ini suka sama suka, ya, tapi jangan ditanya harus mendatangkan 4 saksi gitu ya, atau harus melihat gitu. Enggak, kita pakai fikih yang lebih mudah gitu ya. Tidak pakai yang standar tinggi. Karena kalau standar tinggi udah enggak ada mungkin diputuskan untuk masuk ke pasal perzinahan. Ya. Kalau kita pakai fikih yang sederhana, kalau sudah mengaku dari dua-duanya dan pengakuannya sudah valid ya sudah bisa dianggap ke kasus tersebut. Nah, ini dampaknya sangat buruk ya karena diberikan sanksi berat. Ya. Semua ini termasuk dalam sanksi berat. Prostitusi juga begitu, pornografi dan pencabulan. Ini termasuk dalam tindakan asusila. Ya, yang perlu kawan-kawan sekalian atau sahabat-sahabat sekalian itu ya perhatikan ya, kalau teman-teman atau sahabat sekalian menemukan kondisi seperti ini maka segera ya lakukan tindakan. Tadi ya, Mbak siapa tadi yang merasa masih ngerasa berdosa ya Mbak ya, ngelihat ada seseorang yang dilakukan tindakan seperti itu. Dan kita ada Mbak yang seperti itu, kasus seperti itu. Tapi bukan di bagian atas, di bagian belakang. Itu ada aja, dan itu ada bukti digitalnya, ya, ada bukti rekaman CCTV-nya. Itu luar biasa ya. Di lingkungan kita terjadi seperti itu. Maka tentu kami diberikan kesempatan untuk bicara dengan sahabat-sahabat di BSI, menjadi satu kesempatan baik ya untuk mengingatkan bahwa hal tersebut bukan jauh terjadi di luar gitu ya, seperti yang di berita-berita di TikTok tadi. Kalau Pak Sigit kan sukanya TikTok ya Pak Sigit tadi. Saya nggak tahu Pak tadi artisnya siapa gitu. Itu misalnya ya, tapi ada di sekitar kita gitu ya. Nah, oke, next. Nah ini selanjutnya mungkin lanjut ke asatid berikutnya. Silakan Pak Hamid bisa membantu untuk menjelaskan Pak materi selanjutnya. Baik, matur nuwun Dr. Jim. Baik, dari yang disampaikan Dr. Jim ada 4 perbuatan asusila yang masuk dalam peraturan universitas di tahun 2020. Salah satu diantaranya adalah poin ketiga, yaitu pornografi, yang di situ lekat dengan apa yang sahabat-sahabat sekian mungkin sering berinteraksi, yaitu website-website. Ada banyak 2 sisi mata uang, ada 2 sisi pisau, satunya tajam, satunya tumpul, ada baik, ada buruk. Berdasarkan sumber dari kami, similarweb.com, ada sekian yang kira-kira banyak diakses, paling sering dikunjungi. Kemudian kita bertanya, apakah pornografi itu mempengaruhi kekerasan seksual dan tindakan asusila? Berdasarkan penelitian yang ada, jawabannya adalah tentu saja pornografi itu menyebabkan penggunanya itu lebih permisif terhadap tindakan kekerasan seksual. Buktinya apa? Kejadian-kejadian yang tadi pernah mengalami atau sekedar hanya melihat, ada yang masuk, ada yang kemudian mempengaruhi cara berpikir, termasuk kemudian yang asalnya hanya ada di pikiran tertahan dan akhirnya keluar jadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang tadi dijelaskan begitu banyak. Nah, di kita tadi dijelaskan bahwa kita juga berkolaborasi. Kolaborasi dengan semua yang ada di UI, termasuk juga yang konsen kepada apa yang sedang kita tangani. Kita di dalam Satgas tidak semuanya ahli hukum, kita juga tidak semuanya ahli forensik, tidak semuanya juga ahli digital forensik. Kita menggandeng semua unsur di UII untuk bersama-sama berkolaborasi dengan semua yang bisa membersamai kami yang berjumlah 10, yang dulu hanya berjumlah 7, kemudian keluar sekian orang, tinggal bertiga, kemudian jadi 4, akhirnya tinggal 3 terakhir dan kita ditambah lagi 7 menjadi 10.
Itu saja kita butuh menggandeng yang lain. Bersama dengan DPK, bersama dengan PSG, bersama dengan DPPAI, bersama dengan bidang etika dan hukum, dan tadi karena mungkin Pak Andri belum mengizinkan stafnya untuk bersama kami, nah kami gandeng dulu yang ini. Walaupun sebenarnya secara orang itu ya orang BSI juga ya. Orang BSI juga. Orang BSI juga. Cuman benderanya kebetulan yang ada di sini. Di sebelah sini. Iya. Di Jadi proses-proses yang kita lakukan sangat terbantu dengan forensika digital yang dilakukan oleh teman-teman yang memang expert dan ahli di bidang itu. Itu memberikan bukti jelas bagi kita dalam proses penyidikan, pembuktian bahwa ini salah satu proses yang ketika mereka tidak bisa kita korek dengan pengakuan, tidak bisa kita lihat secara kasat mata, mereka kita ambil perangkatnya. Mereka berpikir dengan menghapus sudah bisa hilang, tapi teman-teman pasti sangat paham bahwa ada cara untuk bisa kita melihat itu, mengambil kembali data yang sudah berusaha disembunyikan, sehingga kita bisa mendapatkan kembali apa yang berusaha disembunyikan oleh mereka. Nah itu kenapa kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan semua yang ada, termasuk kalau yang paling banyak sekarang Dr. Jim tadi sampaikan adalah kekerasan seksual melalui teknologi informasi, ya itu kita butuh dari orang-orang yang bidang itu. Termasuk juga kelengahan yang mungkin bisa dilakukan oleh para pelaku yang mereka tidak sadar bahwa sebenarnya itulah cara kita untuk bisa mengetahui, masuk, mendapatkan bukti tindakan kekerasan seksual yang mereka lakukan, termasuk juga tindakan asusila. Ini salah satu yang sudah dilakukan ya. Jadi ini barang bukti forensik digital, teman-teman Pusfit yang memberikan. Kita sedikit blur hasilnya karena memang ini berkaitan dengan penyidikan, jadi kita tidak tunjukkan. Nah ini ada alur yang kita lakukan, mulai dari pelapor itu mengajukan laporan, kemudian Satgas menerima laporan, boleh nggak kira-kira Satgas menolak laporan? Semua laporan yang masuk ke Satgas kita terima. Kalau laporannya terkait dengan tunggakan SPP ya kita tidak terima ya dok ya. Kita arahkan ke unit terkait ini loh Pak, dialihkan ke unit terkait. Nah itu, jadi ada alurnya. Pastinya kita terima dulu, kita kategorikan, verifikasi dulu laporannya sesuai apa tidak. Kemudian jika iya, maka nanti akan kita definisikan ini kasus kekerasan seksual atau tidak. Termasuk juga tindakan asusila. Kalau secara peraturan negara yang melalui permen kepada kita, itu sebenarnya tindakan asusila tidak perlu kita layani. Tetapi karena kita di UII, selangkah lebih maju yang tadi disampaikan, maka tindakan asusila juga kita urusi, kita selesaikan. Ya ini kita terbantu dengan salah satu yang sudah diluncurkan baru-baru ini. Kita sudah sosialisasikan karena KS juga berada di dalam laporan di dalam tadi ya, ada di sini UI terus Lapor. ada ya UI Lapor memberikan satu khusus untuk Kanal ya, khusus. kekerasan seksual. Jadi kita juga menerima. Ini di semua fakultas sudah kita sosialisasikan. Dan kita juga punya hotline melalui UI Lapor dan juga hotline Satgas PPKS UI. Itu dokter? Ya, jadi intinya UII tidak menoleransi segala bentuk tindak asusila dan kekerasan seksual. Jadi harap diingat ya, ini bukan menakut-nakuti ya, kesannya saya kayak nakut-nakutin gitu ya. Tapi dampaknya sangat serius sekali. Saya ceritakan tadi Mbak siapa tadi yang Mbak Vika. Mbak Vika, kejadiannya berapa tahun yang lalu, Mbak? SD, pas SD. Berarti ya sekian puluh tahun yang lalu itu masih teringat. Sahabat-sahabat sekalian, bisa dibayangkan kalau itu dia sebagai seorang yang tidak mengalami ya, tidak mengalami hal tersebut, tapi masih teringat. Bayangkan kalau itu adalah korban. Korban bisa hancur masa depannya hanya karena pernah menjadi
pernah dilakukan tindakan kekerasan seksual. Jadi meskipun hanya sedikit ya, tetapi sangat membekas dan dampak psikologisnya luar biasa. Bahkan bisa sampai akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang irasional, mengakhiri hidup dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ada juga anomalinya ketika pernah menjadi korban kekerasan seksual, di kemudian hari dia bisa menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Ya, kami pernah menemukan satu kasus tersebut ya. Dia pernah dilakukan tindakan kekerasan seksual oleh seniornya dulu dan sekarang dia melakukan tindakan kekerasan seksual kepada yang lain. Maka kita sama-sama mewujudkan UII yang aman, setara, dan sehat untuk kita semua. Saya kira itu. Ada sesi tanya jawab ya Mbak Lungit ya? Ada. Kami persilahkan, saya kembalikan ke membawa acara ya, membawa acara. Mas, siapa Mas? Farhan. Mas Farhan. Saya kembalikan ke Mas Farhan. Oke, saya ingat baik. Mas Farhan jadi ingat nabung gitu. Adi dulu. Intinya menabung untuk, ya maksudnya ingatnya, enggak, maksudnya enggak masuk ke sana. Baik, terima kasih Dr. Jim. Untuk hari ini nggak ada kuis ya teman-teman, jadi kita ganti pakai sesi tanya jawab. Ada 4 pertanyaan yang kita buka mungkin. Dari Pak Jarwo, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dr. Jim, Mas Hamid, dan kawan-kawan sekalian. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan semua. Sejauh mana kemudian coverage ini, apakah berkaitan dengan kejadian di UII, apakah kejadian yang melibatkan orang UII tidak di UII, atau kemudian ada kriteria-kriteria tertentu yang kemudian bisa diterima. Kasus yang terjadi begini, beberapa waktu yang lalu di grup kampung, kebetulan saya tinggal tidak jauh dari sini, ramai sekali penggerebekan rumah kos. Seperti biasa tidak ada kontrol kalau orang kampung ya. Mereka masuk, kemudian mereka minta ID, kemudian difoto masuk ke grup gitu. Curiosity saya muncul, kos-kosan di dekat kampus, ya ada beberapa kampus di dekat sini, insting saya kok ngecek gitu, betul, nama itu terdaftar di Universitas Islam Indonesia. Pertanyaan saya adalah, dalam situasi seperti itu, yang harus dilakukan oleh orang kampung apa? Nyambung dengan kejadian 10 tahun yang lalu sebelum Satgas ini ada, saya dilibatkan di pekerjaan yang sama dengan Dr. Jim di fakultas. Kejadian bukan di kos perempuan, karena biasanya kontrolnya tight sekali. Kejadiannya di kos laki-laki. Beberapa sesi pertemuan, kemudian sampai kepada fikih yang dipilih oleh Dr. Jim tadi, pengakuan, karena nggak akan mungkin ada saksi, tidak akan mungkin ada yang melihat pengakuan, kemudian kita coba telusur lebih lanjut sampai kepada orang tua, didatangkan orang tua. Kami tidak judgmental, tetapi kami begini, situasinya lebih berat dari yang kita lihat. Karena masalah bukan hanya di pihak-pihak yang menjalani kejadian asusila itu, tetapi problematikanya dari rumah. Membuat kemudian tangan kami nggak nyampe. Opo iyo, kemudian dosen kudu ngurusi omahe wong. Sedangkan itu adalah root cause-nya. Sampai kepada kesimpulan aku mau dilibatkan dalam tim kayak gini lagi. Aku nggak mau. Itu terakhir kali. Aku milih ngisi ngaji. Serius.
Aku milih ngisi ngaji di tiang-tiang ulil albab itu, ngajai konco-konco untuk kemudian menyadari lagi pentingnya memahami Islam. Dan betapa mulianya Islam tadi digambarkan oleh Mas Sigit. Mulia sekali, mulia sekali. Dan diperlukan lebih banyak orang untuk menyampaikan itu. Saya memilih jalur itu. Jalur yang lain, Dr. Jim dan kawan-kawan. Saya turut berdoa semoga jenengan bisa terus sehat, untuk bisa menjalani itu. Amin, amin. Pertanyaan saya tadi, apa iya kemudian tekan ngurusi ngomah, sedangkan itu adalah root cause. Matur nuwun. Monggo Dr. Jim. Matur nuwun Pak Ari atas pertanyaannya. Pertanyaan ini selalu menjadi diskusi hangat di tim Satgas PPKS seluruh Indonesia ya. Jadi batasannya adalah kegiatan kalau di Universitas Nasional kan atau sekolah tinggi gitu ya, adalah Tridharma. Selama tidak berkaitan dengan Tridharma, maka tim PPKS tidak bisa masuk. Jadi misalnya tadi kegiatan itu di luar dari proses pembelajaran, pendidikan, atau penelitian atau pengabdian masyarakat, maka tidak bisa dijadikan kasus KS. Itu batas tegasnya. Berarti kalau di UI kan berarti tambah satu lagi ya, catur dharma. Apa ya mungkin di catur dharma yang keempat mungkin terjadi? Nyatanya ada yang dilaporkan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu juga potensi sekali untuk terjadi resiko tindak asusila maupun kekerasan seksual. Jadi batasnya adalah kalau itu tidak termasuk dalam tridharma atau catur dharma kita di UI, maka itu tidak bisa kita proses. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, kalau hal ini kemudian ya penyebab utamanya ya memang selalu dari rumah Pak. Betul, itu hampir 100% kasus yang dilaporkan ini, semua yang kita tangani itu selalu berasal dari rumah. Problem utamanya selalu dari sana. Ya, jadi dia sampai melakukan tindakan kekerasan seksual, kalau enggak dari problem yang mungkin ya kadang mungkin bagi kita sepele ya. Misalnya tidak direspon dengan baik oleh ibunya. Ini ada satu kasus yang memprihatinkan sekali ya. Dia merasa kehilangan sosok ibunya. Kan kalau biasanya yang sekarang kita dengarkan Indonesia tuh fatherless country gitu ya. Ya, enggak tahu tuh istilah dari mana gitu ya. Kita sedang busung ayah gitu ya. Waduh, stunting aja repot apalagi busung ayah ini. Ayah-ayahnya kan lagi kerja gitu ya. Ini luar biasa. Ternyata tidak hanya busung ayah, dia busung ibu. Dia kehilangan sosok ibu yang selama ini dia dambakan, kemudian akhirnya menjadi pemicu dia melakukan tindakan kekerasan seksual. Selalu berasal dari situ. Nah tentu sebagai kebijaksanaan, sudah masuk ke ranah yang sangat dalam dari mahasiswa, kita sifatnya supporting Mbak. Tidak sampai kemudian istilahnya apa ya, dokter mungkin sampai ngobatin gitu, enggak. Kita bisanya merujuk dan mengembalikan karena cost-nya sangat besar. Cost-nya sangat besar. Ya. Ketika dia kehilangan sosok ayah, apa ya kita harus menghadirkan sosok ayah baru kan? Enggak mungkin kan. Itu cost-nya kan besar sekali. Nah itu yang sering kita temui dalam ruang-ruang penanganan yang saya kira tadi Pak Ari, ya Pak Ustadz Ari ini, itu juga sedang dalam kondisi yang membantu kita juga. Ya. Kalau di tiang-tiang ulil tadi, itu juga sebagai satu bentuk pencegahan yang luar biasa. Ya. Kalau saya ingat dari perkataan dari Pak Rohidin, Pak Warik kita, yang selalu ya dengan bahasa yang sangat lugas itu ya. Tidak kurang Dok, kita itu memberikan bekal kepada mahasiswa. Tapi kok sampai masih banyak kejadian-kejadian tindakan asusila maupun kekerasan seksual, ya sudah di luar kemampuan kita. Kita sudah sekian banyak kegiatan, sekian banyak hal yang kita, bahkan cari sisi aturan saja, kita sudah sangat lengkap Pak. Saya kalau ketemu dengan tim Satgas di seluruh Indonesia ya, pas ada pertemuan begitu atau pelatihan bersama, itu selalu dibilang UI itu paling lengkap. Bahkan lebih lengkap daripada yang sebelah. Karena yang sebelah nggak punya pusat forensik digital. Iya. Bener loh, bener. Yang sebelah tuh, yang sebelah ya, pokoknya sebelah mana dengan interpretasikan sendiri ya.
yang begitulah, yang besar sekali ya. Itu nggak punya seperti kelengkapan kita. Nggak punya. Kita punya kelengkapan yang luar biasa. Ya, bisa sampai menelisik sampai sejauh itu kan berkah ya buat kita ya. Kita punya kelebihan di sana. Tetapi ya tadi, tetap kita harus ya secara secara reflektif begitu ya, bahwa tindakan tersebut ada batasnya. Ya, kita yang ingin lakukan ya tindakan pencegahan maupun penanganan, ya kita ada batasnya. Satu kasus tadi yang saya ceritakan tadi terkait dengan tindakan kekerasan fisik yang dia menyentuh bagian tubuh korban di lingkungan kita, itu kita tidak bisa telusuri Pak, karena dari bukti-bukti nggak kelihatan ini siapa orangnya, personalnya itu nggak bisa ketemu. Dan kita kan sumber dayanya terbatas sekali kan, untuk bisa mengetahui siapa ini korbannya. Maka kita bisa memberikan pendampingan untuk selanjutnya. Mungkin dilaporkan ke pihak yang berwenang, yang punya sumber daya dan kemampuan skill sampai bisa menemukan kira-kira siapa ini pelaku yang telah melakukan tindakan kekerasan seksual tadi. Jadi kita juga, tim Satgas juga ada batas-batas yang tegas begitu. Ketika itu memang tidak masuk ke dalam ranah tim Satgas, saya pernah mendapatkan dalam tanda petik bukan saya, kita di tim Satgas, kami di tim Satgas itu pernah mendapatkan limpahan kasus dari salah satu unit di UII. Limpahan kasus masuk. Oke. Terus kita pelajari tadi seperti alur yang kita sudah sepakati, ternyata kita temukan ini tindakannya bukan tindakan kekerasan seksual, tapi kekerasan saja. Hanya kekerasan saja. Jadi bukan kekerasan seksual. Meskipun kalau dari aturan terbaru, ini ada aturan di Permendikbud nomor 55 tahun 2024, dan sebentar lagi akan banyak masif disosialisasikan bahwa Satgas PPKS sudah tidak ada lagi. PPKS itu sudah tidak menjadi bagian dari di universitas yang wajib ada. Tapi adanya Satgas PPKPT. Jadi pencegahan, penanganan kekerasan pada perguruan tinggi. Jadi hanya PPK. Ya, hanya mengambil kata kekerasan saja. Jadi kekerasan seksual masuk ke sana, kekerasan fisik masuk ke sana, bullying masuk ke sana, segala macam kekerasan-kekerasan yang lain itu juga bisa dimasukkan ke sana. Ya, yang senang sih sebenarnya BEH gitu ya. Jadi tupoksinya berkurang gitu. Tapi yang besok akan menjadi tim selanjutnya. Tim selanjutnya akan punya PR luar biasa karena tidak hanya mengurusi kekerasan seksual saja, tapi semua kekerasan akan masuk di sana. Tapi batasannya tadi sampai ke tingkat yang kita bisa lakukan yaitu di ranah 4. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah. Jadi kalau artinya dalam hubungannya dengan penggerbekan di KOS tadi tidak ada yang bisa dilakukan UI meski itu berkaitan dengan mahasiswa UI. Nah, ini memang menjadi menarik Pak. Kita di tim Satgas itu mengambil pola delik aduan. Jadi selama tidak ada yang mengadu ke UII, maka kita tidak punya kewenangan untuk menangani hal tersebut. Artinya orang kamu sebetulnya bisa ngelapor ke sini? Bisa. Berarti itu masuk ke dalam aturan disiplin mahasiswa. Aturan disiplin mahasiswa bukan tentang kekerasan seksual ataupun tentang tindak asusila tadi, tapi masuknya ke disiplin mahasiswa. Dan itu yang sering kali tidak disadari oleh mahasiswa. Contoh sederhana, banyak aturan-aturan di disiplin mahasiswa yang mahasiswa anggapnya enteng. Titip absen. Kalau di fakultas kedokteran, titip absen itu hukumannya berat, dia hilang udah batal nilainya. Titip absen, yang nitipin dan dititipin, udah kayak Homer ya, yang jual, yang buat, yang ini semua kena. Semua kena. Dan sanksinya berat. Nah itu kan dianggap enteng kan, kadang gak enak. Gak enak titipin absen. Itu masuk. Jadi kalau dia diadukan, di UI lapor, maka bisa diproses. Tapi kalau tidak ada laporan, maka kita tidak punya kewenangan untuk masuk ke penanganan tersebut. Dan kesannya nanti ya yang sering saya guyonkan dengan Pak Anang dari BEH ya, Satgas itu kan bukan polisi Dok. Jadi kalau polisi kan bekerja berdasarkan ada kasus ya, ada kasus. Ya. Kalau Satgas itu kalau kita harapkan ya, seperti tadi yang tugas-tugas Pak Ari lakukan ya, kita sebenarnya lebih suka kalau seperti ini. Banyak sosialisasi, pencegahan-pencegahan
itu lebih kita kuatkan daripada kita sudah menangani. Ya, seperti iklan pada umumnya ya. Kalau iklan obat ya dokter kan gitu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebenarnya bukan karena lebih baik Pak, lebih etis aja. Itu lebih kuat lagi. Kalau kita ngelihat bukan karena lebih murah, bukan, tapi lebih etis. Karena manusia itu kan luar biasa, dimuliakan oleh Allah sampai dibuatkan seperti ini, ya, disiapkan surga dan neraka, disiapkan diutus nabi dan segala macam. Itu kan saking mulianya manusia, sehingga kita tidak membiarkan sedikit pun celah untuk merendahkan martabat manusia. Baik dari sisi tadi. Jadi kalau kekerasan atau tindak asusila terjadi di luar dari UII dan tidak dalam ranah tadi 4 catur dharma tadi, maka tim Satgas tidak bisa masuk. Ya. Jadi tim Satgas bisa masuk ketika itu masuk ke dalam 4 ranah tadi. Apakah di pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah. Kalau masuknya ke tim disiplin, ke aturan disiplin, maka itu akan dilimpahkan dari BIH ke kita, ke tim Satgas. Karena kita tadi menangani tentang tindakan asusila. Begitu kiranya. Semoga menjadi jelas. Baik, terima kasih Pak Dr. Jim. Mungkin ada teman yang lain yang mau bertanya? Oke, Mas. Ini duduk aja Pak sambil berdiri Pak. Gimana Mas Farhan? Berdiri Duduk boleh, apa berdiri? Biar kelihatan Mas Raden. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, sebetulnya kasusnya bukan pelecehan seksual, tapi fitnah yang berdasarkan apa ya? Fitnahnya itu pelecehan seksual gitu. Dan ini ranahnya masuk ke pengabdian masyarakat karena waktu itu posisinya sedang melaksanakan KKN. Karena kebetulan kemarin saya menjadi ketua unit dan kebetulan korbannya unit saya gitu yang kena fitnahnya. Dan selama proses kasusnya itu muncul pertanyaan gitu, ini tuh saya harus kemana dan harus ngelapor ke siapa? Karena dosen pembimbing lapangan desa sebelah pun minta tolongnya ke saya gitu. Sedangkan saya kan siapa gitu. Gitu. Ya, siapa Mas? Iya. Siapa Mas? Saya siapa? Jadi kok lupa? Amnesia atau gimana? Kok jadi lupa? Belum jadi apa-apa juga kan Pak. Belum jadi. Dosennya tuh malah minta tolong ke saya. Karena kebetulan di fitnahnya itu kan memang mengarah ke kabupaten saya. Jadi satu kabupaten itu memang kena banyak fitnah gitu. Nah yang mau saya tanyakan, apakah UI lapor ini mengakomodir hal seperti itu? Karena saya yakin di periode-periode KKN berikutnya hal ini tuh bakal terus terjadi gitu. Dan setelah saya telusuri sendiri dari dari beberapa koneksi yang sudah saya jalani gitu. Ujung-ujungnya itu ada peperangan lembaga, peperangan lembaga antar fakultas ternyata. Yang ini tuh bukan karena saya juga, karena saya di fakultas juga cuma mahasiswa biasa gitu. Dan apakah hal kayak gini yang timbulnya fitnah? Karena madorot apa bahasanya tuh? Dampak buruknya itu kan ke kampus juga, karena pada saat itu ketika kasusnya sedang meledak seperti nuklir di Hiroshima, Malah flashback ke 1945 ya. Itu yang saya kagetin, universitas lain itu lebih fasih gitu, lebih fasih menjelaskan daripada kita yang masih nggak tahu apa-apa. Ini kan menyangkut reputasi UI juga gitu. Dan ini sangat fatal menurut saya. Dan akhirnya kasus ini menjadi kasus yang nggak terpecahkan karena
dari saya sendiri sangat terbatas gitu untuk melakukan sesuatu. Nah alhamdulillah terima kasih kepada TikTok sih sudah memberikan jalan ini karena kasusnya belum terselesaikan. Nah kira-kira kalau sudah seperti ini bagaimana alurnya, karena ini kan maksudnya tadi kerana pengabdian masyarakat dan ketika melapor cukup dari korbannya aja dengan evidence-nya, buktinya atau disertakan juga orang yang lebih punya wewenang seperti kasih contoh aja ya Pak, kayak ketua lemnya atau apa, karena kan ya begitulah pokoknya ya. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, monggo dijawab Pak. Baik, saya bisa minta tolong dibukakan UI lapor. Yang sekaligus sosialisasi program universitas. Iya, karena UI lapor ini ya salah satunya kita di dalamnya, tetapi bukan spesifik hanya untuk kekerasan seksual dan tindakan asusila. Banyak yang bisa dilaporkan di sana, baik itu yang salah satunya ini, kekerasan seksual dan tindakan asusila, dan juga termasuk dengan penyalahgunaan kekuasaan dan yang lainnya. Ini adalah UI lapor yang sudah disosialisasikan. Tentu saja UI lapor ada di alamat UI.id/lapor, kemudian bisa diklik sampaikan laporan Anda, minta tolong. Ya, di sini bisa login siapa aja boleh, yang penting orang UI. Yang penting pakai email. Bisa email. Kalau di sini mungkin anak UI semua, ada yang orang UPN bukan? Ya, ada. Ini ada. Bisa. Email Gmail juga boleh. Tidak harus @student, tidak harus @UI. Bisa diklik mungkin. Malu ya? Oh, namanya Mbak Mei. Oke, jadi bisa dilihat di atas adalah jenis dugaan yang akan teman-teman laporkan. Jadi ada begitu banyak jenis aduan, dugaan apa sampai dengan bawah. Nah, tadi tinggal dipilih. Semuanya salah satu aja, semuanya yang tadi tentang fitnah. Fitnah apa tadi? Nah, ini mau menyebutkan nama. Iya. Seperti itu, nanti bisa dilihat sendiri. Itu jawaban secara sistem. Dokter mau jawab secara manusia mungkin. Itu sistem, sini manusia ya. Mas siapa tadi Mas? Siapa? Lupa. Oh iya lupa ya. Mas Fajri. Ya terima kasih Mas Fajri. Memang betul ya. Kemarin ya KKN kemarin dan sampai hari ini kan masih KKN berlangsung ya. Itu banyak sekali yang saya dengarkan, ya, saya dengar ya laporan-laporannya sudah masuk dan sebagian besar kalau menurut di aturan juga diperbolehkan untuk ditangani oleh unitnya langsung. Gitu. Misalnya di DPPM begitu ya, membentuk tim khusus itu masih diperbolehkan, ya masih diperbolehkan karena UI mengakomodir penanganan berbasis unit ya, berbasis unit. Ya, jadi sebenarnya nggak harus sampai ke tim satgas pun ya itu tetap bisa ditangani. Ya, dan biasanya pun tidak, bukan biasanya ya, secara alamiahnya ya akan mengajak dari tim satgas. Ya, terakhir kami mendapati laporan begitu ya, sudah selesai kasusnya mengenai hal tersebut. Ya, yang didugakan adalah tindak asusila. Ya. Nah, terkait dengan fitnah tadi ya, kalau misalnya fitnah tadi yang dimaksud adalah tuduhan palsu, ya, dan kalau di tim Satgas itu ada aturan untuk pemulihan nama baik kalau tidak terbukti. Jadi prosesnya itu kita sangat hati-hati sekali untuk menyatakan ini sebuah tindakan kekerasan seksual. Ya, prosesnya sangat berlapis. Ya, paling sederhana itu kita minimal itu melakukan cross check setiap data dari yang ada dan kita bandingkan dengan digital. Itu udah paling minimal. Seringnya kita libatkan ahli bahkan sampai pemeriksaan psikologi dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa yang kita berikan simpulan dan rekomendasi itu bukan orang yang salah. Ya, bahwa benar dia melakukan tindakan tersebut. Begitu.
adapun yang sering terjadi ya, yang sering kita temui dalam keseharian, tindakan ini, ya tindakan kekerasan seksual itu biasanya tidak dilakukan satu kali. Atau tindakan asusila tidak satu kali. Biasanya ada tindakan-tindakan lain. Ya, jadi kalau di tim kita ketika memeriksa itu bukan suasana seperti pemeriksaan reskrim ya. Ada gebrak-gebrak meja gitu, ada apa, atau ada lampunya goyang-goyang gitu, agak horor gitu, enggak. Kita biasanya santai gitu ya, cerita, akhirnya kebuka semua ya. Kadang tim Satgas ini kesehatan mentalnya perlu diperiksa secara berkala gitu. Karena sangat terguncang ya, karena yang sering kali kan kita kan tidak boleh membuka identitas korban, Mas Fajri. Jadi misalnya atau identitas pelapornya, kan pelapor dan korban itu kan dua entitas yang bisa berbeda. Bisa jadi yang laporin Mas Fajri misalnya, terus yang korbannya yang lain. Itu sangat mungkin terjadi. Dan kadang korbannya juga bukan dari Sivitas UII, tapi melibatkan tadi UII. Nah kalau melibatkan UII dalam entitasnya atau individunya, maka bisa kita proses. Ya, bisa kita proses, ya selama tadi kita membuktikan bahwa yang dituduhkan apa. Kalau tuduhannya adalah kekerasan seksual, ya kita buktikan sampai tingkat pembuktian yang paling tinggi yang bisa kita lakukan. Penanganannya pun begitu. Jadi proses yang kita jalani itu adalah proses yang sangat berhati-hati sampai kalau bisa tadi ya, kita bisa memastikan semua pihak itu mendapatkan rasa keadilan. Ya, baik dari pihak pelapornya maupun terlapornya. Ya, meskipun ngeri-ngeri sedap kan ketika dikirimi surat cinta dari tim Satgas dipanggil ya, dipanggil ke ruang Satgas itu kan agak gemeter gitu ya. Dan biasanya yang terbuka yang lain ya. Ini agak uniknya ya ketika terlapor ini dipanggil itu kadang dia menceritakan tindakan yang lain. Ya, karena saking apa? Kita tidak menunjukkan tindakan tersebut, si personal tersebut yang kita maksudkan itu tidak diungkapkan. Jadi contoh pertanyaannya ya, ini contoh simulasi pertanyaannya ketika kita melakukan. Saya menanyakan dengan pertanyaan terbuka. Kira-kira kenapa Anda dipanggil tim Satgas atau dilaporkan ke tim Satgas? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia mikir kan, apa ya kira-kira apa ya. Terus kita bantu secara kronologis waktu. Coba mungkin 6 bulan, 1 tahun ini. Nah, kemudian dia cerita tuh, 1 tahun ini mungkin ada interaksi dengan siapa saja personalnya. Nah dari situ baru kita masuk. Tanpa kita menyebutkan siapa korbannya, siapa pelapornya. Jadi identitas korban dan pelapor aman, tapi data yang kita dapatkan maksimal. Gitu. Kalau itu tuduhannya tuduhan palsu dan itu tadi ya seperti saya bilang ya ada plot twist di sana, kan kita bisa buktikan dengan bukti yang kuat. Yang mana nih yang dimaksudkan kekerasan seksual? Karena dari buktinya tidak menunjukkan ke arah sana, ya, tidak menunjukkan adanya bukti kuat bahwa tindakan kekerasan seksual. Misalnya tindakan kekerasan seksual, kalau kekerasan seksual berarti kan ada trauma. Kalau ada trauma mestinya orang tidak mengulangi. Tapi data menunjukkan ini diulangi beberapa kali. Ya, ini tindakan kekerasan seksual apa asusila? Meskipun hukumannya tetap sama, hukumannya tetap dikasih hukuman yang berat. Tapi kita klasifikasinya beda, karena punya dampak ke depannya yang berbeda. Ketika itu dibuktikan sebagai kekerasan seksual, maka ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang akan menanti di sana. Jadi makanya ketika kita menghukumi ini simpulannya tindakan kekerasan seksual, kita punya bukti kuat, ya ketika itu dilanjutkan ke proses hukum, maka akan berdampak secara lebih serius terhadap yang bersangkutan. Jadi kalau tindak asusila kan berarti berhenti di kita ya, berhenti di kita, di Universitas Islam Indonesia. Tapi kalau kekerasan seksual, kalau korbannya masih merasa tidak mendapatkan keadilan, maka korbannya akan bisa melanjutkan ke tindak pidana. Nah, tindak pidana sudah masuk ranah kepolisian dan kawan-kawan. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk kita ya, untuk merasa aman di UI, bahwa prosesnya dilakukan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Oke, cukup menjawab ya Mas Redin ya. Oke, baik. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Monggo Mbak. Ini saya perlu berdiri atau duduk? Berdiri aja Mbak, biar kelihatan. Nah.
Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu ya, saya Vika Febrika dari Palembang dan juga dulu kampusnya Unsri. Jadi memang Palembang dan Unsri itu sering banyak kasus kayak gitu ya, jadi makanya saya pindah ke sini. Gak bercanda, Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah ini sebenarnya kekerasan seksual verbal yang saya yakin teman-teman perempuan itu paling sering merasakannya. Ya cowok mungkin juga ada ya. Tentang catcalling. Jadi itu saya mikirnya kalau misalnya saya bertingkah kayak perempuan terus misalnya feminim gitu kan, saya bakalan terus di catcallingin. Terus jadinya pas dulu mikirnya ya udah mungkin saya perlu jadi tomboy gitu kan, akhirnya saya coba pakai pakaian yang menyerupai laki-laki, tetap berjilbab tapi dan ternyata masih di catcalling. Sebenarnya catcallingnya mungkin agak sederhana sebenarnya mungkin dari sisi pelakunya ya, kayak cuma assalamualaikum Uhti, kok jalan sendirian, nggak mau ditemenin. Nah logika aku tuh mikir kayak ini mereka nggak ngerti ya, maksudnya saya tuh nggak nyaman loh kok terusan di kayak giniin, dan itu tiap kali. Dan kebetulan itu terjadi di kompleks saya sendiri. Dan waktu itu karena udah terganggu banget, saya coba minta tolong ke satpamnya. Cuma saat itu respon satpamnya adalah, gak apa-apa mbak, itu memang dia biasa kayak gitu di situ, udah didiemin aja. Terus kayak dalam hatiku, ya udahlah, memang kayak gini pasti ya, ujung-ujungnya kan. Terus sayanya beberapa kali juga tetap di catcallingin, akhirnya saya coba minta tolong ke tetangga saya sendiri, yang kebetulan ya tetangganya cowok lah gitu, dan bapak-bapak, dan yang saya pikir kayaknya bapak ini termasuk yang orangnya dewasa gitu kan. Tapi pas saya adukan juga, minta tolong, sama juga responnya. Dan memang di keluarga saya ya kita perempuan semua, kebetulan bapak saya sudah meninggal gitu kan, jadi tidak ada yang bisa melindungi gitu kan. Nah berangkat dari situ akhirnya saya mikir, oh mungkin saya nggak bisa minta tolong orang lain, berarti kan kendalinya di saya. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan adalah gimana caranya saya menghadapi orang yang seperti itu. Apakah saya harus marah-marah, kamu tuh ngapain sih kayak gini, tapi tetap aja walaupun saya sudah coba marah-marah ya tetap merekanya masih mau ganggu gitu kan. Nah itu kayak solusinya apa gitu, dan juga mungkin bisa tolong dijelaskan dari sisi psikologisnya kenapa sih ada orang yang seperti itu. Oke, monggo Pak Dokter dijawab. Ya, ini pertanyaannya saya berasa kayak diuji disertasi gitu. Berat sekali gitu. Nah tadi terkait dengan tindakan yang dilakukan ya, tadi catcalling tadi dan lain sebagainya, atau tindak kekerasan seksual yang sederhana baik yang sampai kompleks begitu, itu tadi ada teori mengatakan bahwa tindakan kekerasan seksual itu berawal dari dia juga dulunya adalah korban dari kekerasan seksual di masa lampaunya. Ya, itu salah satunya. Nah, yang harus Mbak Vika lakukan ketika melihat ada kondisi seperti ini, memang bukan lapornya ke tetangga ya, tetapi sebetulnya yang punya kewenangan. Ya. Dalam hal ini kalau di lingkungan ya berarti lingkungan tersebut, atau Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Dukuh, bahkan sampai ke tingkat tadi ke kepolisian begitu ya, dan lain sebagainya, atau pihak-pihak berwenang yang lain. Itu adalah langkah yang seharusnya dilakukan. Karena kenapa? Karena kalau laporan itu tidak masuk ke dalam kanal yang sesungguhnya, itu bakal mendapatkan respon yang tadi, yang tidak sesuai. Ya. Contoh sederhana, kalau saya backgroundnya medis gitu ya, kalau pusing-pusing dan lain sebagainya gitu ya, itu terus kemudian datangnya ke BSI, tentu BSI kan akan sulit kan memberikan respon ini gimana nih, kok ada orang demam, pusing-pusing, batuk pilek, kok datang ke BSI gitu ya, bukan ke klinik UI yang di depan. Kan jelas akan mendapat respon yang tidak sesuai. Nah maka langkah pertama adalah pastikan bahwa laporan itu masuk ke kanal yang sesuai. Ya, jangan sampai kemudian masuk ke dalam tempat yang lain. Responnya akan seperti itu. Apalagi masyarakat kita tadi masih sangat permisif. Masih sangat-sangat permisif. Ya, karena apa ya, mungkin salah satu yang saya duga gitu ya, saya asumsikan kenapa masyarakat kita tuh permisif gitu ya, karena kita terlampau lama gitu ya, terlampau lama dimanjakan oleh alam kita ini ya. Alam kita ini kan nyaman sekali ya, kalau orang-orang yang dari alam yang begitu keras gitu ya,
yang di sana aja tumbuh satu tumbuhan aja udah luar biasa, itu ngelihat Indonesia tuh kayak surga kan, ya nggak, apa-apa enak gitu. Nah itulah yang membuat kita ya udahlah kayak gitu aja dipikirin gitu, kayak gitu aja dipikirin, kayak gitu aja dipikirin. Misalnya ada langkah-langkah seperti itu, bisa jadi dari situ. Asumsi saya ya, sikap permisif itu karena kita tuh lingkungannya tuh nyaman banget gitu, nyaman. Kalaupun nggak ngapa-ngapain ya hidup-hidup aja gitu. Meskipun tadi hidupnya dengan sengsara gitu. Nah itu satu terkait dengan laporannya. Jadi laporkan ke kanal yang sesuai. Ya. Dan tadi sebenarnya langkah mengubah tampilan ya, dandanan dan segala macam itu tidak sangat berefek gitu. Tidak sangat berefek karena kenyataannya memang tindakan kekerasan seksual itu selalu bermula dari imajinasi yang ada dalam kepalanya si terlapor atau pelaku. Jadi bisa dibayangkan ya, ada kasus yang sempat masuk ke tim Satgas gitu ya, kasusnya adalah tindakan eksibisionis misalnya. Nah, tindakan itu dilakukan itu apa ya istilahnya ya, kalau kita bilang ya, itu adalah sebuah pelarian gitu ya. Karena dia merasa kehidupan yang nyata yang dia jalani itu sangat menyakitkan. Sehingga dia lari dengan tindakan tersebut. Ya dalam imajinasinya dia bisa melepaskan penatnya atau lepas kesulitannya melalui tindakan tersebut. Jadi tindakan kekerasan seksual bukan berawal dari yang dia maui, tapi sebagai akibat dari satu kondisi tertentu. Nah itu yang seringkali kita kemudian bisa lebih bijak. Oh berarti ini problemnya adalah problem dari personal ini secara kondisi psikologis. Gitu. Jadi orang-orang yang dengan melakukan tindakan kekerasan seksual tadi kan penelitiannya ya, punya paparan pornografi, punya macam-macam ya. Ada banyak trauma di masa lalu gitu ya. Bahkan tadi ya yang sering kadang kita jadi lebih bijak gitu ngelihat bahwa pelaku kekerasan seksual ini dulunya adalah korban. Dulunya dia pernah dilakukan tindakan kekerasan seksual kepada dirinya. Sehingga dia trauma itu masih sangat bisa dia jelaskan dengan runtut gitu. Saking masih ingatnya itu. Nah itu yang seperti itu kita sering memahami bahwa akhirnya konseling itu tidak hanya untuk atau pendampingan psikologis itu tidak hanya untuk korban tapi juga terlapor atau pelaku juga kita wajibkan untuk melakukan tindakan pendampingan psikologis karena tadi berasal dari problema yang sama. Jadi cara penyalurannya itu yang kemudian menjadi problem yang berdampak kepada kita, yaitu bentuknya adalah kekerasan seksual. Ya kan, tindakan tadi misalnya memperlihatkan alat kelaminnya, itu kan tindakan yang nah, tanda petik ya, kalau dia usianya masih 2 tahun, 3 tahun kan biasa ya. Kita akan permisif aja kan. Ya anak 3 tahun lari-lari nggak pakai celana, ya udah gitu. Kita anggap ya biasa kan. Kan nggak akan dilaporin ya, oh dia nggak pakai celana di depan saya kan nggak mungkin. Ya kan itu respon primitif kan sebenarnya. Ya kan ada fase oral, fase genital yang dia belum tuntas di sana. Sehingga saat dewasa respon itu muncul sebagai alternatif tindakan. Yang ya kalau istilah di aktivitas gender itu ya, orang-orang yang narkolema istilahnya ya, narkoba lewat mata. Namanya pornografi itu menjadi pemicu awal tindakan-tindakan asusila maupun kekerasan seksual. Ya, jadi muncul menjadi bagian dari tindakan yang ya seperti itu. Jadi saya kira Mbak Vika laporkan di laporan yang kanalnya tepat. Kalau dilaporkan kanal tepat ya, satu contoh ya, ini saya ceritakan sedikit, di lingkungan kita ada terjadi seperti itu, ya dilakukan tindakan kekerasan seksual dan dia lapor ke kanal yang tepat, sehingga yang dilapori dia meninventarisir, loh kok laporannya makin lama makin banyak ya, sampai akhirnya ketemu. Karena apa? Karena secara sistematis kemudian diinventarisir. Tapi kalau tetangga ke tetangga kan cuma jadi gunjingan aja kan, cuma jadi bahan aja. Tapi tidak ada tindak lanjut. Tapi kalau dengan pihak yang berwenang, contohnya ya tadi ya, baik sederhana seperti Pak RT, Pak Dukuh, ya kita masih percaya kok dengan orang-orang tersebut ya, yang sangat bisa untuk menangani kasus-kasus tersebut, ya dengan instingnya ya kadang ya, beliau kemudian melaporkan gitu ya, memberikan gambaran-gambaran gitu, data-data, sehingga kita mudah untuk mencegahnya di kemudian hari.
Saya kira itu Mbak Vika. Cukup ya Oke, Mbak Vika? terima kasih Pak atas jawabannya. Tapi kalau misalnya dari diri saya sendiri kan itu kan berarti saya misalnya harus melapor. Oke, kalau misalnya pengendalian dari diri saya sendiri ketika misalnya jadi korban catcalling tadi, gimana cara saya menjawabnya? Misalnya apakah dengan tadi marah-marah kan nggak bisa, maksudnya bukan solusi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya kayak eksibisionis, saya juga udah pernah jadi korban itu juga, dan saya bisa menanggulinya dengan tadi ngomong kok kecil banget misalnya, itu langsung berhenti dianya. Dan tapi kalau catcalling ini masih sulit, apakah ada kata-kata pamungkas gitu yang dia biar dia tuh nggak ganggu saya lagi gitu misalnya, ataukah pindah ke Jogja adalah solusi yang bagus misalnya? Ya, jawabannya kayak yang terakhir itu ya. Jadi kalau catcalling kan, kalau tadi kan si yang eksibisionis kan pengen menunjukkan bahwa dia superior kan dibanding yang jadi korbannya. Maka ketika korbannya kemudian bangkit dan lebih superior, dia langsung lari. Sedangkan beda dengan catcalling. Kalau catcalling kan cari perhatian kan. Ya enggak? Dia mencarinya kan perhatian. Dengan Mbak Vika marah-marah, dia makin seneng kan? Sama kayak yang eksibisionis, orangnya lari, makin seneng. Tapi kalau yang catcalling, kalau Mbak Vika tidak pedulikan, ya udah. Gitu ya. Tapi tetap dilaporkan ya, tidak dipedulikan tapi tetap dilaporkan, tentu. Ya. Karena tujuannya catcalling kan sebenarnya ya gaining attention kan. Jadi dia sebenarnya lagi mencari perhatian. Maka kuncinya di sana. Ya, jadi tindakan yang harus Mbak Vika lakukan ya pindah ke Jogja tidak menyelesaikan masalah, Mbak. Tapi itu solusi terbaik ya. Apalagi bergabung di BSI. Wah, top pokoknya. Saya nggak nambah-nambahin loh. Jadi sahabatnya Pak Andri kan. Ya, gitu. Kata pamungkasnya itu tadi ya. Sahabatnya Pak Andri. Saya kira itu ya Mbak Vika. Jadi saya kira tidak perlu mengata-kata ya, tinggal kan orang kalau caper terus tidak direspon kan ya udah dia makin kesel kan. Makin kesel. Ya udah gitu. Jadi memang tindakan yang dilakukan bukannya melawan ya, bukan melawan kemudian marah-marah gitu. Marah-marah dia makin seneng kan, makin direspon, makin ada respon. Maka tindakannya adalah segera beralih, melakukan tindakan yang lain dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang dia punya otoritas atau privilege untuk mengatur hal tersebut. Ya. Kejadiannya memang banyak yang seperti itu. Ya, di lingkungan kita di UI juga ada yang seperti itu ya, di sekitaran UI itu terjadi seperti itu. Tindakan-tindakan ya kalau penyimpangan itu terjadi dan bisa dideteksi ya oleh para stakeholder dengan sangat baik. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Udah. Baik, mengingat waktu yang terus berjalan untuk sesi tanya jawab kali ini kami cukupkan. Nanti untuk selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan di luar ini mungkin bisa menemui ya Pak ya? Enggak ada. Saya di bawah satu lantai dari jenengan sekalian. Iya. Di lantai 3, di belakang lift. Iya. Di belakang lift ada ruangan. Ruang Satgas ya. Ya, untuk pertanyaan konsultasi bisa langsung ke bisa sana ya, langsung ya. Di sini hotline-nya ini. Di hotline-nya Satgas dan di emailnya Satgas juga ya. Dan kita di UI Lapor juga punya akses untuk memantau ya saya kaitannya dengan hal tersebut. Saya kira itu Mas Farhan. Baik. Terima kasih untuk Pak Dr. Jim. Ya. Oh, ya. Menambahkan Dr. Jim terkait pelaporan tadi, ya sebenarnya dari kita tujuan utamanya adalah membuat supaya apa yang sudah terjadi itu tidak ada keberulangan. Termasuk juga supaya apa yang belum terjadi itu dari bagian pencegahan itu juga tidak terjadi, dan kalau terlanjur sudah terjadi maka yang terjadi itu tertangani dengan baik dan mencegah itu berulang kembali, termasuk juga melindungi korban supaya tidak terjadi hal yang kemudian berbalik menjadi pelaku. Itu yang kita harapkan. Itu saja tambahannya. Terima kasih Pak.